di Sumatera Barat. Saya sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Syahab. Ayah saya bernama Buya Dudin. Sebagai ulama dan memimpin masyarakat, saya dapat beberapa gelar. Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, diantaranya Maluku kepada Inggris. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Perang Napoleon berakhir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan tindakan-tindakan kasar yang dijalankan Belanda jadi salah satu sebab bangkitnya penduduk Maluku melakukan perlawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah mengembangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut benteng Dorstad, lambang kolonial di Saparua. Pagi tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak menyerbu benteng Dorstad. Sementara itu, saya masih berada di Haria, 5 km dari benteng. 4 orang diutus untuk menyambut saya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, saya diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke benteng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan inti. Tengah hari, saya memerintahkan pasukan saya menyerbu. Pasukan Belanda yang bertahan dalam benteng melepaskan tembakan bertubi-tubi. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda dipimpin Mayor Beaches berusaha merebut kembali benteng Dorstad. Saya bersama pasukan melakukan perlawanan. Pasukan Mayor Beaches mundur. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosongkan benteng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, saya ditangkap Belanda, dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Semasa muda, saya bernama Gusti Inukartapati. Saya terlahir pada tahun 1797 sebagai pewaris tahta Kesultanan Banjar. Pada Maret 1862, saya dinobatkan sebagai Sultan Banjar dengan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Bukan hanya diakui oleh suku Banjar, saya juga dihormati seluruh suku di sepanjang Sungai Barito. Saya melanjutkan perjuangan Sultan Hidayatullah yang ditipu dan diasingkan Belanda ke Cianjur. Saya ada di balik pedang Banjar. Saya bersama ratusan prajurit menyerang tambang batu bara Belanda di Pengaron 25 April 1859. Kecamuk perang demi perang pun saya mainkan. Belanda mengamuk, tapi saya tak juga kalah. Pujukan menyerah tak pernah ditanggapi oleh saya. Nyawa saya pernah dihargai 10.000 gulden. Namun, tak seorang pun berniat mencelakai saya demi keuntungan pribadi. Sampai perang selesai, saya pun masih tetap bertahan. Saya meninggal karena sakit paru-paru dan cacat setelah bertempur di bawah kaki Bukit Bagantung, Tundakan, pada tanggal 11 Oktober 1862. Terkubur sekitar 91 tahun di hulu Sungai Barito. Nama saya mencuat karena perang Badri. Mulanya, perang yang berlangsung lama itu merupakan perang antara kaum adat dan ulama di Sumatera Barat. Saya sendiri termasuk ulama. Nama asli saya adalah Muhammad Syahab. Ayah saya bernama Buya Dudin. Sebagai ulama dan memimpin masyarakat, saya dapat beberapa gelar, yaitu Syarif, Malin Basa, dan Tuan Guru Imam.
Saya disebut Tuanku Imam Bonjol. Bonjol sendiri merupakan daerah kelahiran saya. Saya memimpin kaum ulama dalam perang Padri, berawal dari konflik sesama masyarakat. Peristiwa itu menjadi perang melawan Belanda. Masyarakat akhirnya sadar, mereka tak seharusnya saling menyerang, hanya karena persoalan adat dan agama. Apalagi kondisi itu dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah. Kaum adat dan ulama akhirnya bersatu melawan penjajah. Belanda makin kewalahan, sampai pada tahun 1824 Belanda mengajak kaum Padri berdamai dalam perjanjian massal. Tapi Belanda sendiri yang melanggar perjanjian. Perang berlanjut. Bala bantuan untuk Belanda datang dari Batavia. Rakyat semakin terdesak. Belanda kemudian mengajak saya kembali berunding pada 28 Oktober 1937 di Palopo. Namun, baru tiba saya langsung ditangkap. Saya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, dipindahkan ke Ambon sampai Minahasa. Pada 8 November 1864, saya meninggal di Pengasingan. Nama kecil saya adalah Raden Hasan. Saya putra dari Sultan Muhammad Badaruddin bin Susuhunan Ahmad Najamuddin dan Ratu Agung Putri Datuk Murni bin Abdullah Al-Hadi. Saya dinobatkan pada hari Selasa 22 Zulhijjah 1218 atau 1803 Masehi sebagai Raja Palembang yang ke-7 dan bergelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Pada tanggal 14 September 1811 terjadi peristiwa loji Sungai Aur, yaitu 4 hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang. Saya telah mengakhiri pengaruh kekuasaan Belanda di bumi Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Saya sebagai seorang pemimpin punya pandangan yang jauh ke depan dan dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk membebaskan Kesultanan dan rakyat Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. Pada tanggal 18 September 1811, berdasarkan perjanjian Tuntang, Belanda menyerahkan Palembang ke Inggris. Ini merupakan awal dari upaya mengadakan perlawanan terhadap angkatan perang Inggris di kota Palembang. Saya menyingkir ke daerah pedalaman untuk kemudian mengatur perang gerilya bersama rakyat. Perang gerilya yang dipimpin oleh saya di daerah pedalaman inilah memaksa Inggris harus mengakui keunggulan saya dan kemudian mengakui pula kedaulatan saya sebagai seorang raja. Belanda yang berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda tanggal 13 Agustus 1814 dibenarkan mengambil kembali daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Inggris. Pada tanggal 24 Juni 1821, saya beserta putra saya Pangeran Ratu ditawan, dan pada tanggal 3 Juli 1821 saya kemudian diasingkan ke Ternate.